doang nih belum mulai. Yuk mulai Pak. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa silaturahim dalam rangka tidak bisa distempel secara elektronik. Jadi di PBNU itu persuratan sudah menggunakan Intinya sudah disampaikan oleh Gisar Midi. Pertama-tama dengan menyampaikan catatan kronologis proses pembuatan surat tersebut. Harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 November itu sudah berlaku 2022 yang menyatakan ada aliran dana 100 miliar ke PBNU yang kala itu dikendalikan oleh Pak Mardani Maming yang kala itu menjabat sebagai Bendum. Yang ingin saya tanyakan apa? Lalu pada 2022 sekitar bulan Agustus Juli. Kita mungkin akan memberikan informasi atau update selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian Suriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Itu hasil rapatnya. Karena tempo waktu 3 hari itu sudah dilalui, maka surat edaran itu menjadi penting untuk menjelaskan yang intinya nomor 3, yaitu yang intinya adalah surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pemimpin Kiai Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan terpidana kasus pencabulan terhadap mantan kekasih Mario Dandi Satrio. Sehingga Mario Dandi tetap harus menjalani hukuman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Hukuman ini pun kini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Dengan amar putusan tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, putusan pengadilan sebelumnya, yaitu pidana penjara selama 6 tahun penjara, denda 1 miliar subsidiar 2 bulan kurungan tetap berlaku terhadap saudara Mario Dendi. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, Mario Dendi juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara atas kasus penganiayaan berat terhadap korban Kristalino David Oyura. Sebelumnya, anak dari terpidana korupsi pajak Rafael Alun Trisambodo ini juga telah dijatuhi pidana selama 12 tahun penjara, yakni atas kasus penganiayaan berat terhadap Kristalino David Ozora yang menyedot perhatian publik pada 2023 lalu. Sehingga total durasi hukuman yang harus dijalani Mario Dandi adalah 18 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, bikin meja ya. Nah, ini beda. Ya. Turun kacau apa dalam meja? Kacauan dalam separuh. Ya udah apa? Kalau jangan banyak protes, kan? Penempelan stiker keluarga miskin di rumah warga penerima bansos dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Langkah ini membuahkan hasil.
banyak warga yang memilih mundur dari daftar penerima bantuan. Menurut Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dalam setahun terakhir sedikitnya 10.000 warga penerima bansos mengundurkan diri karena tak terima dilabeli sebagai keluarga miskin. Kementerian Sosial juga sudah menerima lebih dari 45.000 sanggahan dari warga soal adanya keluarga yang tidak layak menerima bantuan. Dampaknya memang ada sebagian yang kemudian mengundurkan diri. Tentu kita hormati yang seperti ini, kita apresiasi, kita berikan rasa hormat. Juga yang kepada kami juga banyak itu lewat cek bansos ya yang mengundurkan diri. Jadi saya sudah tidak perlu lagi dengan kesadaran sendiri. Itu puluhan ribu itu. Dalam 1 tahun terakhir ini. Ya, dalam 1 tahun terakhir. Kemudian juga ada yang mengusulkan banyak, 600.000 lebih yang mengusulkan. Nah, sementara yang menyanggah juga banyak, sudah hampir 50.000 kalau nggak salah menyanggah. Jadi ada dia menyanggah orang lain atau keluarga-keluarga yang semestinya mereka tidak dapat bantuan tapi kok dapat bantuan gitu. Penempelan stiker keluarga miskin bagi warga penerima bansos dilakukan atas inisiasi pemerintah daerah guna memastikan penerima bantuan tepat sasaran. Jakarta, Rani Sanjaya, News melaporkan. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa silaturahim dalam rangka tidak bisa distempel secara elektronik. Jadi di PBNU itu persuratan sudah menggunakan sudah disampaikan oleh Sarmidi. Pertama-tama dengan menyampaikan catatan kronologis proses pembuatan surat tersebut. Harian Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 November itu sudah berlaku 2022 yang menyatakan ada aliran dana 100 miliar ke PBNU yang kala itu dikendalikan oleh Pak Mardani Maming yang kala itu menjabat sebagai Bendum. Yang ingin saya tanyakan apa? Lalu pada 2022 sekitar bulan Agustus Juli. Mungkin akan memberikan informasi atau update selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusannya adalah Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf harus mengundurkan diri dari jabatannya dalam waktu 3 hari. Jika tidak dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, maka keputusan rapat harian Suriah PBNU memutuskan untuk memberhentikan beliau dari jabatannya Ketua Umum PBNU. Itu hasil rapatnya. Karena tempo waktu 3 hari itu sudah dilalui, maka surat edaran itu menjadi penting untuk menjelaskan yang intinya nomor 3, yaitu yang intinya adalah surat edaran tersebut menyatakan bahwa Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU sejak terhitung mulai 26 November 2025 pukul 004 WIB. Nah, itu sehingga dalam hal ini selama kekosongan jabatan Ketua Umum, maka pemimpin Kiai Afifuddin Muhajir dan juga Kiai Tajul Mafakir sudah menyampaikan di surat edaran itu bahwa kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangan Rois Am selaku pimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai ada keputusan penetapan PJ Ketua Umum.